Shalom Energetic People serta teman-teman youth dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sukacita dari surga turun di atas kita semua. Amin. Mari siang hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama nyatakan bahwa Kau setia Tuhan, Ya Tuhan. bahwa Kau mulia Allah. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kau Yesus, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama dengan imanmu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau Allah yang besar, Tuhan. Menyediakan, Allah yang menyediakan setiap keperluan kami. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, dulu,
setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari nikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau menjadi Allah bagi setiap kami. Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk janji-janji-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang bertata atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami, segala yang terbaik hanya bagi Yesus. Terima kasih. Tidak terasa Tuhan, seminggu sudah berlalu, tapi kasih setia Tuhan, kasih rahmat Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Amin. Makasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Ya Tuhan. Kayak mau katakan, kami bersyukur Tuhan melalui proses-proses yang mungkin tidak mudah di dalam kehidupan kami. Khususnya ada pada saat pandemi, tapi kami boleh melalui hari demi hari dengan baik Tuhan. Ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, akan ada kuasa yang akan dinyatakan, akan ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala, biarlah roh kami tetap berkobar dalam Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab sukacita-Mu telah penuh di dalam kami. Amin. Terima kasih ya Allah, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang benar. Kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Shalom Energize. Masih antusias ya untuk memuji Tuhan? Amin. Come on. Boleh sama-sama tepuk tangan yang ada di rumah. Kayak mau sorakan tinggi nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai
ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Come on jemaat Tuhan, katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Yang memerintah, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami puji, kami sembah dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Energize People dan semua yang mengikuti ibadah kita hari ini. Minggu ini tepat setahun ibadah kita tidak bisa dilakukan secara onsite. Kita mengingat tahun lalu terakhir kita beribadah secara onsite tanggal 8 Maret 2020. Gak terasa, sudah 1 tahun. Tanggal 15 Maretnya kita sudah ibadah secara online. Dan teman-teman sekalian tidak berlebihan kalau dikatakan 2020 everything is cancel except the future. Semuanya di-cancel, ditunda kecuali masa depan. Karena itu hari ini saya rindu berbicara kepada kita sekaliannya mengenai masa depan. Dan tema kita adalah melangkah pasti menapaki masa depan bersama
Tuhan. Hari ini ayat yang begitu kita kenal akan kita baca bersama-sama dari Amsal 23 ayat 18. Tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-17. Amsal 23 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Perhatikan ayat yang ke-18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah pernyataan yang menguatkan kita. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, orang percaya memahami atau memandang masa depan secara lengkap. Yang pertama bicara soal masa depan, orang percaya bicara soal masa depan dalam masa kehidupan. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita juga berbicara soal masa depan, yaitu masa depan setelah hidup berakhir, setelah kematian. Pertanyaannya, bagaimana masa depan kita? Terlebih setelah kita melewati tahun 2020. Kita disadarkan bahwa kendali kita terhadap keadaan itu terbatas. Kita nggak berpikir, saya sering mengulang-ulang ini, kita nggak pernah terpikir, ini setahun kita sudah tidak ibadah secara on-site, di-energize. Kita nggak pernah berpikir akan ada masa itu dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana tentang masa depan kita? Terus piye? Janjinya berkata, Amsal 23 ayat 18 tadi berkata, karena masa depan sungguh ada. Saudara-saudara, ada terjemahan lain, versi Indonesian Modern Bible. Ayat 18 ini Amsal 23 berkata begini dalam Indonesian Modern Bible. Sebab masa depan pasti ada dan harapanmu tidak akan musnah. Masa depan di sana dikatakan pasti ada. Pertanyaannya begini, kalau kita boleh jujur dan kita terbuka untuk kejujuran, teman-teman mungkin katakan begini, pastor itu klise, Kak Welko itu klise, pasti ada. Sedangkan saya sudah mengalami sepanjang setahun ini. Hampir semua kita terdampak oleh COVID-19. Kita yang hobi jalan, lalu juga hobi-hobi kita terbatas, pekerjaan, kuliah, banyak hal yang terdampak dalam kehidupan kita. Lalu kok bisa-bisanya firman Tuhan bilang masa depan pasti ada. Kok bisa? Saudara, bicara soal kepastian, setiap kita pasti menyukai kepastian. Amin. Saudara-saudara senang kan kalau ada hubungan begitu kan? Pasti statusnya apa? Nggak suka kan HTS, hubungan tanpa status, nggak jelas. Teman tapi mesra, kan nggak senang kita. Kita senang kalau ada clarity, kepastian. Tapi kalau boleh jujur, kepastian bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Kepastian itu mengalir dari sifat dapat dipercaya. Karena itu tak kalah mendengar kata pasti, kita dipaksa, dibawa untuk mengkaji. Sepasti apa? Kok Alkitab katakan masa depan pasti ada? Dan mengapa sesuatu itu disebut pasti? Apakah ada sifat dapat dipercaya dari pihak yang menyatakan kepastian itu? Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus, saudara para penulis Alkitab, mengatakan dalam Amsal 23 ayat 18, tadi versi Indonesian Modern Bible, sebab masa depan pasti ada. Dan saya mau menyatakan begini, saudara.
ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka secara otomatis ia juga menerima kepastian di dalam dua dunia. Yang pertama, saudara, ia merasa pasti bahwa ia akan menerima keselamatan di kehidupan setelah kematian. Yang kedua, saudara, ia merasa pasti bahwa Yesus menjadi penolong yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya seorang diri selama ia menjalani kehidupan di dunia ini. Ibrani 13, saudara, menyatakan, ia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada kepastian kalau untuk masa depan setelah kita jalani kehidupan ini, dia berikan kepastian. Tuhan Yesus berkata begini, ada tempat, di sini ada, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan aku mempersiapkannya untukmu. Maka saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ada kepastian daripada Tuhan. Ada kepastian mengenai masa itu kan bicara soal waktu, masa depan, waktu di depan, waktu yang kita jalani, saudara. Karena itu, saudara, ketika bicara soal kepastian, perhatikan baik-baik. Yang pertama begini, kepastian kita bukan kepada keadaan, tapi kepastian kita kepada karakter Allah. Dia Allah, saudara-saudara, yang karakternya baik. Dan dia Allah yang baik senantiasa merancangkan kebaikan, bahkan ketika keadaan yang kita alami tidak baik. Wow. Dia Allah tidak dinilai oleh keadaan tetapi oleh karakternya. Karena kepastian kita bukan kepada keadaan, tetapi kepada karakter Allah. Dia Allah yang saya sampaikan di Vision Sunday di awal tahun ini. He is the faithful God. Dia Allah yang setia, Allah yang setia itu memegang janjinya. Jadi saudara, tadi yang pertama, kepastian kita bukan pada keadaan, tapi karakter Allah. Kita mengalami pandemi, kita rasa ini keadaan yang tidak baik. Di awal-awal pandemi juga ada yang menyatakan ini adalah tulah. Ini adalah kemarahan Tuhan. Ini keadaan yang tidak menyenangkan, tapi bukan itu yang kita lihat. Tetapi saudara, kita memandang kepastian kita pada karakter Allah. Yang kedua, saudara, kepastian kita bukan kepada keadaan, tetapi kepada kehadiran Allah. Bahwa dia hadir. Ketika firman Tuhan katakan masa depan pasti ada. Atau dalam versi terjemahan baru, masa depan sungguh ada. Maka kalau kita bicara soal masa depan, kita bicara soal kehadiran dan penyertaannya. Dia bukan hanya hadir, saudara, tetapi ia menyertai. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang Tuhan Yesus, saudara, maka kita berbicara juga soal relasi. Siapa di sini yang pacaran atau pernah pacaran atau sekarang sudah menikah? Pada masa pacaran, saudara, saya pikir bukan gombalan yang berlebihan. Kalau mungkin, saudara pernah bilang pada pacarmu, you are my future. Pacar dan pasangan kita katakan, you are my future. Engkau adalah masa depan. Kenapa saudara kita mengerti benar dalam relasi yang kita bangun?
Apa arti keadaan yang enak tanpa kehadiranmu? Kira-kira begitulah ya. Apa artinya makan enak, saudara? Sekarang saya kadang-kadang kalau diajak makan, ya kalau dulu mah ya sudah nongkrong dan nikmati. Tapi kalau sekarang diajak makan, diajak minum, kalau itu makanan yang enak, minuman yang enak, saya pasti ingat dengan istri saya, saudara. Pasti saya ingat, saya menikmati ini. Mungkin kalau ada waktu saya akan ajak dia sama-sama menikmati apa yang enak. Karena saudara-saudara, tadi you are my future. Maka saudara-saudara, bukan keadaan. Kalau bicara soal masa depan bukan keadaan. Tetapi kehadirannya, penyertaan Tuhan. Masa depan sungguh ada karena Tuhan hadir. Karena Tuhan ada. Karena Tuhan menyertai. Terlepas apapun keadaan yang saat ini engkau alami. Karena selama Tuhan ada, firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan saudara tidak akan hilang selama Tuhan hadir. Selama engkau memegang Tuhan. Karena sederhananya begini, saudara. Katakanlah kalaupun kita masih hidup saat ini, itu tanda masih ada harapan. Kenapa? Karena nafas yang keluar dari mulut atau hidung kita ini, saudara. Ini Tuhan yang memberikan. Detak jantung ini Tuhan yang menggerakkan. Karena itu, saudara, bukan bicara soal keadaan. Dipertegas dalam Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Wow. Jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Kadang mungkin kita berpikir gini, kok dia rasa-rasanya, bagaimana jalani hidup, bagaimana relasi dengan Tuhan, biasa-biasa saja kok rasanya. Bagaimana begitu? Tapi saudara-saudara, ketika firman Tuhan bilang takutlah akan Tuhan senantiasa, karena kalau bicara soal masa depan, kita bukan hanya sekali lagi bicara soal hari depan selama kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana di depan sana setelah kita mengakhiri kehidupan kita. Maka saudara-saudara, takut akan Tuhan. Itu dorongan yang diberikan oleh penulis kitab Amsal. Janganlah iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan ketika kitab-kitab puisi, saudara, baik Amsal, baik Mazmur bicara soal takut akan Tuhan, maka itu bicara soal kekaguman dan penghormatan yang mengarahkan pada penyembahan. Maka saudara, seakan-akan kalau bicara soal masa depan, kita bukan bicara soal hidup yang nyaman, hidup yang enak, tetapi kesempatan bagi kita untuk berdampak, kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, atau secara sederhana begini, kesempatan bagi kita untuk membuat Tuhan tersenyum. Selama masih ada kehidupan yang diberikan, maka saudara, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kalau kita boleh jujur ya, kita baru melewati atau bahkan dalam tahap ada di tengah pandemi. Seringkali kita tidak memegang kendali terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada pertemuan yang lalu, saudara, via Zoom, teman kita Gavrila bersaksi, lagi cemerlang-cemerlangnya dapat beasiswa ke luar negeri
pekerjaan proyek lagi bagus-bagusnya, Tuhan izinkan terkena cancer. Atau saudara-saudara bisa jadi ketika lagi pendidikan lagi bagus-bagusnya, lalu orang tuamu meninggal. Atau tiba-tiba ketika mau bekerja, tiba-tiba pandemi datang, saudara tidak jadi menerima pekerjaan. Memang saudara harus kita akui, kita tidak memegang kendali. Sering kita nggak memegang kendali terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, kita memegang kendali atas respon kita. Respon kita mungkin tidak mengubah keadaan, namun mengubah tindakan kita. Dan karena respon yang baik, saudara, seringkali tindakan yang lahir dari respon yang benar itu mengubah keadaan kita. Makanya ketika berbicara soal masa depan, melangkah pasti bersama dengan Tuhan, berkenaan dengan masa depan, orang percaya menjalani apa yang namanya faith-driven life. Kehidupan yang dikendalikan oleh iman. Kalau kita melihat ada kabut yang tebal, tapi kita berkata dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan, seperti pujian berkata, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tapi hatiku percaya. Dan saudara bicara soal faith-driven life, maka arahkanlah mata imanmu kepada Tuhan. Kalau sekarang keadaan nampaknya berseberangan dengan apa yang kau nilai baik, tapi percayalah begini, kepastian itu bukan hadir pada keadaan, tapi kepastian itu hadir yang tadi pertama pada karakter Allah, yang kedua pada kehadiran dan penyertaannya. Terakhir, Energize People dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kalaupun belum jelas apa yang terjadi ke depan di tengah pandemi, ya, saya punya keponakan, dia kemudian lulus jalur corona katanya, diterima di universitas negeri, lalu kemudian ya ada juga teman-teman Energize ya, Antonio juga begitu, tetapi saudara kemudian sampai sekarang belum pasti kapan cari kos-kosannya, kuliah masih online, kapan kuliah online-nya belum akan berakhir. Tetapi begini, hidupilah faith-driven life, kehidupan yang dikendalikan oleh iman. Dan terakhir sebelum berdoa, saudara, ada kutipan dari seorang pahlawan iman, raksasa rohani yang bernama Corrie ten Boom, berkenaan dengan masa depan. Dia berkata begini, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak pasti kepada Allah yang pasti, Allah yang kau kenal. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita sekaliannya. Dan saya mau katakan begini. Mari engkau katakan sama-sama dari tempatmu masing-masing. Masa depanku ada dan harapanku tidak akan hilang. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang siang hari ini boleh didengar oleh kami sekaliannya. Biarlah Tuhan, kalau ada ketakutan, kalau ada ketidakjelasan ya Tuhan, kalau ada keadaan yang tidak baik yang kami alami, kami boleh ya Bapa
melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, dan mengarahkan segala respon dan tindakan kami berjalan dengan iman. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan telah ada di sana di masa depan kami, dan kehadiran-Mu Tuhan, itu yang terpenting bagi kami. Kalau di lembah kekelaman asal Tuhan hadir, kami tahu kami akan selamat, dan kami tahu kalaupun keadaan tidak baik, tapi rancangan-Mu baik bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau bisa ya Bapa menjadikannya baik bagi orang yang mengasihi-Mu dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Pegang tangan anak-anak-Mu Tuhan dalam pergumulan mereka. Mengenai masa depan, mengenai pasangan hidup, mengenai pekerjaan, mengenai apa yang mereka rindukan. Biarlah kami menaruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kedahsyatan kuasa-Mu. Kami percaya masa depan ada, dan harapan kami dalam Yesus tidak hilang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani hari ini. Teman-teman yang mengikuti ibadah, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi vitamin dan makanan yang menyehatkan. Lalu juga tetap jaga imanmu, baca firman Tuhan, karena Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita akan bertemu kembali minggu depan melalui Zoom, dalam ibadah Zoom kita, jam yang sama, jam 11, link Zoom akan diberikan di Instagram ataupun di grup WhatsApp. Dan teman-teman sekalian, minggu depan kita akan dilayani oleh Coach Andi Iskandar. Mari kita sama-sama tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, makasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan, untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa ini, memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, kepemimpinan tingkat gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan tingkat camat, lurah, RW, dan RT Tuhan. Biarlah para pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, baik di lembaga legislatif dan yudikatif juga Tuhan, sama-sama ya Bapa, bahu-membahu ya Bapa, untuk menjaga Indonesia ya Bapa. Dan juga organisasi Aras Gerejawi, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam pelayanan mereka, PGI, PGLII, KWI, Gabungan Gereja Baptis, Yayasan-Yayasan Kristen, Gereja Tuhan, dimanapun mereka berada di pelosok Indonesia, Tuhan jaga dan lindungi, dan Tuhan yang menolong agar di tengah pandemi ini, Gereja Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapa, di mana mereka berada. Tuhan memberkati teman-teman yang sedang menjalin hubungan, biar mereka boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Dan juga ya Bapa, Tuhan juga yang akan menolong yang membutuhkan pekerjaan. Buatkan jalan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Yang membutuhkan penghiburan, kekuatan baru daripada Tuhan. Hiburkan ya Allah. Tuhan juga menolong yang menantikan pasangan hidup daripada Tuhan. Berikan yang terbaik daripada Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, Pastor Peter Buntoro, Ibu dan juga dua orang anak beliau ya Bapak. Tuhan tolong dan campur tangan, memberkati para majelis gereja, semua yang melayani ya Bapa. Tetap setia, tetap semangat melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dalam studinya Tuhan juga boleh memberkati, Tuhan juga boleh menolong. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan melalui ibadah Zoom ya Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati hamba-Mu yang akan melayani.
Makasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang hari ini melayani. Dan juga ya Bapa yang mengikuti ibadah hari ini. Kalau ada anak Energize yang sakit ya Bapa, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Orang tua mereka, anggota jemaat-Mu, Tuhan tolong dan campur tangan. Tenaga kesehatan, tim gugus tugas, semua yang berada di garis depan dalam penanganan COVID ya Bapa. Dan juga proses vaksinasi ya Tuhan, Tuhan boleh tolong dan campur tangan. Akhirnya kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara sekalian. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati.